Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huriatul Jana Arsad, Stambuk A41111978, dosen pengampu BC Nirmala SPD MPD, mata kuliah konsentrasi kajian TPA. Pendidikan anak. Yang pertama, tempa. Yang dimaksud dengan tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani, sehingga peserta didik memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan, dan disiplin tinggi. Kedua, asah. Asah berarti memberi dukungan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui bermain, agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Yang ketiga, asih. Asih pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan mental, serta eksploitasi. Yang keempat, asuh. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri peserta didik dalam hal yaitu integritas iman dan takwa, patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan, rasa tanggung jawab, jiwa kesatria dan sportivitas, jiwa kebersamaan, demokratis dan tahan uji, jiwa tanggap, daya kritis dan idealisme, optimis dan keberanian mengambil risiko, jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional. Yang selanjutnya adalah komponen penyelenggaraan. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan PAUD dan kebutuhan peserta didik. Dokumen KTSP PAUD. Dokumen KTSP PAUD sekurang-kurangnya terdiri atas visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Uraian setiap komponen pada dokumen adalah sebagai berikut. Visi satuan PAUD. Visi merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD. Visi perlu disusun oleh satuan PAUD untuk yang pertama, menjadi arah yang ingin dicapai oleh satuan. Yang kedua, membangun kesamaan pemahaman pada semua pelaksanaan yang ada di satuan PAUD sebagai cita-cita bersama yang ingin diwujudkan. Yang ketiga, membangun motivasi guru, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meraih cita-cita bersama. Misi satuan PAUD. Pentingnya misi bagi satuan PAUD. Yang pertama, menjadi acuan dalam penyusunan program kerja satuan PAUD. Yang kedua, menjadi acuan dalam pengembangan satuan PAUD yang akan datang. Yang ketiga, menggambarkan kekhasan atau keunggulan layanan di satuan PAUD. Tujuan satuan PAUD. Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Visi dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu panjang, sedangkan tujuan dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu pendek atau biasanya dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran berisi kumpulan materi yang akan dikenakan pada peserta didik untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap peserta didik. Muatan pembelajaran ditetapkan oleh satuan PAUD dengan memperhatikan 1. Tahapan perkembangan peserta didik. 2.
visi misi dan tujuan lembaga. 3. Kearifan lokal. 4. Keunggulan lembaga. Pengaturan nama belajar atau alokasi waktu. Alokasi waktu dimaksudkan adalah jumlah jam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu di satu PAUD. Alokasi waktu kegiatan hanya dihitung dari jumlah jam tatap muka saja. Alokasi waktu kegiatan minimal untuk setiap kelompok usia peserta didik berbeda jumlahnya, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Alokasi jumlah jam untuk layanan peserta didik usia lahir kurang lebih 2 tahun. Jumlah jam belajar paling sedikit 120 menit atau 2 jam dalam seminggu. B. Alokasi jumlah jam untuk layanan peserta didik usia 2-4 tahun. Jumlah jam belajar paling sedikit 360 menit, 6 jam dalam seminggu. C. Alokasi jumlah jam untuk layanan peserta didik usia 4-6 tahun. Jumlah jam belajar paling sedikit 900 menit, 15 jam dalam seminggu. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan juga berisi program kegiatan tahunan yang mencakup kegiatan-kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan-kegiatan puncak tema, kegiatan-kegiatan lembaga, misalnya rekreasi dan pentas seni. Penyusunan kalender pendidikan disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing lembaga. Pentingnya menyusun kalender pendidikan. Yang pertama, sebagai acuan bagi guru dan pengelola menyusun kegiatan pembelajaran dalam setahun. Yang kedua, sebagai informasi bagi orang tua tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan diikuti berisi peserta didik dalam kurun waktu setahun. Itulah penjelasan dari saya mengenai prinsip penyelenggaraan Taman Penitipan Anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.